Baik ibu-ibu yang sudah hadir, tadi sudah disampaikan pada materi sebelumnya bahwa seorang penyandang disabilitas itu juga memiliki hak-hak. Ya, boleh saya tahu apa yang dimaksud dengan hak? Gimana Bu? Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang memang melekat dalam diri seseorang. Sama halnya juga dengan penyandang disabilitas seperti pada flipchart di atas bahwa seorang ataupun individu penyandang disabilitas itu juga memiliki hak yang sama seperti kita orang yang normal pada umumnya, ya. Seperti bisa kita lihat di atas bahwa seorang penyandang disabilitas itu berhak juga untuk hidup, bebas dari cercaan, berhak mendapat perlindungan, berhak mendapat bantuan hukum, berhak bersekolah, berhak bekerja, berhak hidup sehat, berhak beribadah, dan juga berhak berkreasi, berhak berolahraga, bebas dari kekerasan ataupun eksploitasi, tidak dikucilkan, atau pada intinya adalah diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, kita harus benar-benar bisa memahami dengan baik ya apa yang menjadi hak para penyandang disabilitas. Bukan berarti mereka sudah berbeda, maka kita juga membedakan mereka. Tidak, tetapi kita harus membuat mereka sama, setara, sama dengan kita yang sudah normal ini. Jadi penyandang disabilitas itu bukan aib, tetapi itu adalah anugerah yang memang harus kita sadari dengan tetap memperhatikan hak-hak yang melekat di dalam diri mereka secara permanen ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah memahami. Nah, saat ini juga kita akan bersama-sama belajar bagaimana atau apa yang menjadi contoh-contoh ataupun tingkatan dari disabilitas. Jadi saya mohon perhatian ibu-ibu sekalian supaya bersama-sama memahami apa nanti materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Setuju ya ibu-ibu? Ya, terima kasih. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memahami apa yang menjadi jenis atau ragam disabilitas beserta dengan tingkatannya ya. Di depan kita sudah terlihat ada flip chart yang menunjukkan jenis-jenis disabilitas ya. Boleh saya minta bantu untuk membaca jenis disabilitas di atas? Ya, Ibu Tantri, silakan Ibu Tantri. Ya, bagaimana Bu? Betul sekali, disabilitas fisik. Terus apa lagi Bu? Disabilitas netra. Ya, betul sekali. Terus apa lagi Bu? Disabilitas rungu bicara. Baik, terima kasih Bu Tantri. Nah, dua lagi nih, silakan Ibu Galuh. Silakan Bu Galuh. Ya. Oke Bu, silakan. Ya, disabilitas mental atau hiperaktif. Satu lagi, disabilitas intelektual atau bagaimana Bu? Ya, itu dibaca bahasa Inggrisnya ya Bu ya. Down syndrome. Bagaimana Bu? Down syndrome. Ya, terima kasih buat ibu yang sudah membaca. Baik, nah jenis-jenis disabilitas itu seperti yang tertera di atas ada 5. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Ya, disabilitas fisik itu dapat kita lihat setiap hari ya ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Misalnya tangannya tidak ada atau kakinya sebelah tidak ada. Atau misalnya telinga yang satu besar, telinga yang satu kecil, atau misalnya hidungnya ya. Jadi itu disebut dalam kategori disabilitas fisik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disabilitas netra. Nah, ada yang tahu disabilitas netra? Gimana Ibu Wati? Ya, betul sekali, disabilitas netra itu adalah mohon maaf ya sering dibilang buta ya, ataupun yang tidak dapat melihat. Nah, itu disebut sebagai disabilitas netra. Terima kasih Ibu Wati. Nah, selanjutnya adalah disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini atau disebut dengan hyperaktif. Hyperaktif ini ada yang tahu ibu-ibu? Gimana Bu? Gimana? Ibu Devi. Ya, silakan Bu Devi. Ibu ini sangat aktif ya. Gimana Bu Devi? Ya, hyperaktif itu tidak bisa diam ya. Nah, selalu ingin bergerak. Ada saudara kita seperti itu? Oh, nggak ada ya Bu ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur nggak ada. Nah, disabilitas mental itu atau yang disebut dalam hyperaktif itu adalah anak ataupun orang yang susah diam, selalu pengen bergerak ke sana kemari. Itu tergolong dalam disabilitas mental. Baik, terusnya yang ketiga adalah disabilitas rungu wicara. Nah, ada yang tahu apa arti rungu wicara? Ibu Dini, silakan Bu Dini. Ya, disabilitas rungu wicara itu mohon maaf tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Jadi ada ahlinya ibu-ibu ya.
bukan berarti dia tidak bisa berbicara ataupun tidak bisa mendengar, maka dia tidak usah dibantu. Ada ahlinya ibu-ibu sekalian ya. Nah, ada yang memperagakan nanti. Mungkin ada yang pernah nonton TV. Ada. Nah, yang bergerak itu ya. Ada bahasa isyarat. Nah, itu untuk membantu saudara-saudara ataupun anak-anak kita yang masuk dalam kategori disabilitas rungu wicara. Gimana Bu? Baru tahu Ibu di apa namanya? Ada yang di pojok-pojok kanan kalau nggak salah ya. Seperti di Metro TV, di Kompas TV, ada seperti itu Ibu ya. Gimana Bu? Udah pernah Ibu lihat? Wah, nah itu dia. Itu khusus keluarga-keluarga kita yang rungu bicara. Ya, baik. Seterusnya adalah disabilitas intelektual atau seperti bagaimana tadi Bu? Down syndrome. Nah, jadi cara yang benarnya adalah Down syndrome. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Down syndrome. Nah, Down syndrome itu adalah seorang yang memiliki kekurangan ataupun terlambat untuk bicara, terlambat untuk berdiri. Artinya, dalam bentuk fisiknya dia tidak normal ataupun tidak sama dengan orang pada umumnya. Kadang-kadang kepala, mohon maaf sekali lagi, kepalanya kecil, ya. Ada yang pernah melihat bagaimana Bu di desa sebelah ya? Nah, itu adalah kategori yang masuk di dalam disabilitas intelektual ataupun Down syndrome. Paham ibu-ibu sekalian? Terima kasih, kalian ibu-ibu memang sangat-sangat luar biasa. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Bu? Ya, mau diperjelas lagi ya apa yang disebut dengan Down syndrome. Down syndrome ya Ibu. Nah, siapa Bu? Ibu Galuh. Silakan Bu Galuh. Ya. Baik, Ibu Galuh, saya jelaskan sekali lagi bahwa Down syndrome itu adalah seseorang penyandang disabilitas yang mengalami gangguan belajar dan perkembangan yang terdapat seperti kesulitan untuk duduk, berdiri, kemudian berjalan dan berbicara. Nah, itu ya Ibu ya. Nah, sedangkan ciri-ciri ataupun karakteristiknya dapat kita kenali. Yang pertama adalah kalau membaca buku itu dekat sekali ya, dekat sekali. Ya bukan berarti yang nanti kalau ada orang tua ya dia baca bukunya terlalu dekat dia Down syndrome, enggak begitu, itu cuma salah satu. Yang kedua adalah mulutnya selalu terbuka ya, mulutnya selalu terbuka. Kemudian ketiga, memiliki kesulitan perangsang atau masalah di sensoriknya ya. Kemudian yang keempat, terlambat bicara. Kemudian yang kelima, kepalanya mohon maaf relatif lebih kecil dari orang normal. Kemudian yang selanjutnya adalah kulitnya keras dan tipis. Nah, itu adalah kelompok ataupun golongan yang masuk di dalam Down syndrome. Bagaimana Bu Galuh? Jelas ya? Ya, terima kasih Bu Galuh. Ada lagi? Ya, cukup ya. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, saya perlu jelaskan bahwa kondisi psikologis dari seorang penyandang disabilitas itu jika tidak mendapat dukungan akan mengakibatkan yang pertama adalah dia rendah diri, kemudian tidak bersemangat dan juga sensitif. Bagaimana Bu? Ada keluarga ibu seperti itu? Ya, bagaimana? Jarang keluar rumah disabilitasnya. Mohon maaf. Nah, jadi ibu-ibu, kalau ada keluarga kita disabilitas, kita jangan kucilkan, kita jangan ejek ya. Nanti orangnya jadi sensitif, menjadi rendah diri ya. Ibu-ibu kita harus beri semangat ya. Kita harus kuatkan, kita harus support terus supaya bisa semangat dan bisa mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi ya. Ibu-ibu sekalian pas seperti itu ya. Nanti kalau ada keluarga kita seperti itu, kita harus kasih tahu. Ada yang mohon maaf yang cacat, kita jangan ejek, tapi kita kasih support, kita kasih semangat supaya bisa hidup mandiri dan bisa hidup lebih baik ya. Baik, kita kasih tepuk disabilitas dulu ya. Tepuk disabilitas. Kita kuat, mereka kuat, kita sama-sama kuat. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar apa yang disebut dengan penyandang disabilitas yang berat. Nah, ada yang tahu penyandang disabilitas berat apa? Bagaimana Ibu Wati? Ya, betul sekali ya. Yang tidak dapat melakukan kegiatannya setiap hari. Yang artinya pada intinya membutuhkan bantuan orang lain ya. Seperti itu ibu-ibu sekalian ya. Nah, kita akan bersama-sama lihat nanti di atas apa yang menjadi pemahaman penting mengenai disabilitas berat. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, siapa yang tahu jumlah bantuan disabilitas berat? Ada yang tahu? Ibu Loli, silakan Bu Loli. Berapa Bu? 2.400.000.
Kalau di tahun 2019 Bu berapa Bu? Setiap kali terima berapa Bu? Ya betul sekali 600.000. Nah, siapa yang tahu di masa pandemi ini atau corona ini, siapa yang tahu berapa jumlah bantuan dalam 1 bulan? Ya silakan Bu Elita, berapa Bu? Ya betul sekali 200.000 satu bulan ya. Silakan kita gunakan itu untuk membantu keluarga disabilitas. Baik, nah ibu-ibu sekalian nanti silakan lihat di atas ada yang disebut dengan flip chart atau pengertian dari disabilitas berat ya. Ya di atas sudah ada gambar atau flip chart yang menerangkan pengertian dari penyandang disabilitas berat. Ada yang bisa bantu saya baca? Ada? Ada? Ya silakan Ibu Weni. Silakan Bu Weni. Ya silakan Bu. Ya betul sekali. Terima kasih Bu Weni. Silakan duduk Ibu. Kita kasih dulu tepuk mantul sama ibunya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap. Betul. Terima kasih Bu Weni. Nah, ibu-ibu sekalian bahwa penyandang disabilitas berat itu adalah, mohon maaf, yang kedisabilitasannya itu sudah tidak dapat direhabilitasi lagi, tidak dapat melakukan aktivitas lagi, kemudian sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi ibu-ibu, kalau ada disabilitas yang masih bisa jalan, yang masih bisa gerak, yang bisa mandi, bisa kemana-mana, nah itu tidak tergolong disabilitas berat ibu-ibu. Bagaimana ibu? Ya ada kemarin ada yang ketemu saya, Pak pendamping, ya Bu, ada keluarga saya yang disabilitas. Dia mohon maaf tidak punya kaki. Saya masukin dong di dalam program PK. Nah, jadi ibu-ibu, setelah kita ketahui ini bahwa disabilitas berat itu yang ditolong oleh orang lain seperti dimandikan, dibawa ke kamar mandi, kemudian disuap dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kategori dari penyandang disabilitas berat ya. Artinya intinya adalah yang kedisabilitasnya atau kecacatannya tidak dapat lagi ditolong ataupun ditangani. Artinya disabilitasnya itu sudah permanen, sudah tetap sampai sepanjang hidupnya. Ya, itu adalah kata kunci dari penyandang disabilitas berat ya. Bagaimana Bu? Nah, baru paham Ibu Weni tadi kan? Ya, baru paham Ibu ya. Kemudian siapa lagi? Ibu Loli ya, baru tahu Ibu ya disabilitas berat ya. Nah, itulah manfaatnya kita harus sering ikut pada pertemuan P2K2. Ya, baik, terima kasih Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya Ibu sekalian nanti silakan dibaca buku pintar halaman 6 ya. Buku pintar yang berkaitan dengan disabilitas ya, atau modul kesejahteraan sosial. Ada yang bawa? Sudah bawa semua ya? Sudah. Ada yang nggak bawa? Siapa? Ibu Dewi, kenapa Bu Dewi nggak bawa tadi? Oh kelupaan ya, nggak apa-apa Bu, nanti silakan dibaca sama ibu sebelahnya. Nah ibu-ibu sekalian, itu adalah materi tentang ragam atau jenis disabilitas dan apa yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Baik, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, dan sebelumnya kita kasih dulu tepuk keren ya, tepuk keren, keren pisan. Baik, tepuk tangan kita semua.